selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Kurang semangat teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Salam pagi nanti salam gitu ya teman-teman. Ya. Oke. Salam pagi. Salam pagi. Oke teman-teman. Sebelum saya memulai, di sini sudah tertera ya PPT-nya, yakni mengenai seni berbicara di depan umum. Sebelumnya teman-teman sudah pernahkah berbicara di depan umum? Pernah? Siapa yang pernah? Orang pernah. Pernah. Waktu presentasi. Oke, itu salah satu bentuk berbicara di depan umum. Sekarang kita belajar seni berbicara di depan umum ini bagaimana di pelatihan dasar-dasar public speaking pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya mulai ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Deni Naila, biasa dipanggil Derin. Di sini saya akan memandu 30 menit ke depan, akan memandu jalannya pelatihan dasar-dasar public speaking. Oke, sebelum memulai, ini ada beberapa tujuan pembelajaran dari pelatihan dasar-dasar public speaking. Yang pertama, memahami konsep dasar public speaking. Sebelum kita berbicara di depan umum ya teman-teman, kita harus tahu pondasinya dulu. Pondasi itu dasar. Dasarnya kita ngomong di depan umum itu bagaimana? Konsepnya gimana? Itu tujuannya. Yang kedua, mengetahui manfaat public speaking. Manfaatnya itu apa aja? Nanti kita bahas di materi kali ini. Yang ketiga, menguasai teknik dasar berbicara. Lagi-lagi di public speaking kaitannya dengan berbicara. Yang keempat, mengatasi rasa gugup saat tampil. Yang terakhir, praktik sederhana. Karena ini pelatihan, nanti ada praktik sederhana. Jadi kalau bisa nanti selama saya menjelaskan materi silahkan disimak dengan baik. Terus nanti kita praktekkan langsung. Jadi habis pembelajaran langsung dipraktekkan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa disepakati ya? Agar kita lebih akrab, saya manggilnya teman-teman boleh ya? Oke, sebelumnya bisa disiapkan kertas terlebih dahulu teman-teman, kertas dan juga ballpoint di masing-masing mejanya. Karena nanti akan ada sesi yang menarik dan unik. Oke, sudah? Saya lanjut ya. Pengalaman apa yang pernah kalian rasakan saat public speaking? Tadi kan ada Mbak Fahira. Ini tadi sudah pernah public speaking presentasi ya? Itu pengalaman apa yang bisa diceritakan ke teman-teman? Pertanyaan dari audiensnya itu kadang agak susah. Oke. Terus yang lainnya teman-teman? Selain ada presentasi, iya, mengajar. Kayak susah gitu loh, anaknya itu gak kondusif gitu. Berarti cara mengatasi kondusifnya audiens gitu ya. Selain Mbak Dea sama Mbak Fahira, teman-teman di sini ada yang pernah public speaking atau berbicara di depan banyak orang? Misalnya menjadi MC atau pidato atau puisi. Saya pernah jadi MC. Oke, jadi MC, keluh kesahnya, pengalamannya jadi MC itu bagaimana Mas? Ini sih biasanya agak grogi sih. Oh oke, gugup ya. Gugup, soalnya first time atau udah berkali-kali? Pertama kali jadi MC. Oh baik. Kalau Mbak Puspa? Iya, sama jadi MC. Itu pengalamannya bagaimana? Ya itu agak grogi-grogi. Oke, soalnya mungkin baru pertama kali dan apa ya, bisa melihat banyak orang di depan orang, ngomong di depan orang kan kayak, aduh gimana ya, penampilanku udah gimana ya, omonganku udah bener apa belum ya, gitu kan. Pengalamannya rata-rata kegugup atau grogi. Nah, di sini kita ulas permasalahan dari teman-teman tersebut di pertemuan kali ini. Nah, ini apa itu public speaking? Teman-teman di sini ada yang tahu public speaking itu apa? Tadi udah disebutkan di awal. Oke, silahkan. Berbicara di depan orang banyak. Oke, yang dikatakan Mbak Dea itu benar banget. Public speaking itu seni berbicara di depan banyak orang. Itu namanya public speaking. Ada yang ingin berpendapat lain tentang public speaking?
selain berbicara di depan banyak orang. Itu kata kunci yang pertama ya, public speaking, berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, ada yang mau jawab? Public speaking itu tidak hanya berbicara di depan banyak orang, nggak hanya berbicara. Kalau berbicara kan hanya ya wes beberapa informasi yang nggak penting dibicarakan. Nah, kalau di public speaking semuanya, kalau kita menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide, menyampaikan inovasi, itu namanya public speaking. Intinya seperti itu. Selanjutnya, manfaat dari public speaking. Kita masuk di tujuan pembelajaran yang nomor 2. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri. Mas Wildan kan sudah pernah MC ya. Itu kira-kira dari MC agak mulai terbangun nggak kepercayaan dirinya? Ya, agak mulai jadi agak lebih sedikit pede. Kalau Mbak Fahira tadi di presentasi, dari presentasi apakah sudah sedikit meningkat untuk kepercayaan dirinya? Karena presentasi kan lebih sering gitu dilakukan, jadi ya memang kita akan meningkat juga sedikit ya. Oke. Dari situ kita bisa tahu ya manfaat dari public speaking. Kita bisa public speaking walaupun masih belajar awal-awal, itu pasti untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sedikitnya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri walaupun pertama kali kayak Mas Wildan, kayak Mbak Puspa, seperti itu. Yang kedua, membantu membangun hubungan yang lebih baik. Public speaking itu kan berbicara dengan efektif ya teman-teman. Kayak ya sesuai tujuan yang kita omongkan. Public speaking itu tujuannya kita ngomong itu apa. Nah, dari situ kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain karena kita tahu arah pembicaraan kita tahu arah tujuan yang kita bicarakan itu apa, seperti itu. Yang ketiga, memperkuat kemampuan persuasi. Persuasi itu apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu di sini persuasi? Benar. Persuasi itu mempengaruhi orang lain. Kalau kita pandai public speaking, kita bisa ngomong ke orang lain, kita gampang buat negonya. Kayak kita misal beli beras ya, beli baju ke pasar misalnya. Nah, itu kita nggak pandai public speaking misalnya, kita nggak bisa ngomong sama orang yang ngomong iya tidak, nggak pandai persuasi, nggak pandai negosiasi, pasti kayak Mbak ini harganya 700.000, sama iya aja gitu. Jadi kalau punya public speaking pasti kemampuan persuasinya itu kuat. Kayak dikasih 700.000, saya kemarin beli di toko yang lebih baik, harganya segini Pak, kalau bisa ditawarkan segini bagaimana? Nah itu manfaat dari public speaking. Yang keempat, membuka peluang karir yang lebih luas. Teman-teman, di public speaking itu selain ada puisi, MC, moderator, presentasi, itu apa lagi teman-teman manfaatnya? Jadi narasumber. Terus untuk apalagi di dunia kerja? Wawancara, ya kan? Itu butuh public speaking teman-teman. Wawancara, misal nanti Mbak Dea diwawancarai sama HRD, terus Mbak Dea itu pinter memberikan, ya benar, memberikan memberikan omongan yang sangat menjanjikan di HRD. Misal saya di sini lulusan, misal gini ya, saya di sini Pak lulusan dari UNESA dengan IPK 3,47. Nah, seperti itu bisa membuka karir yang lebih luas karena public speaking. Karena beberapa orang itu melihat kita itu dari cara ngomong kita terlebih dahulu. Kalau orang ini ngomongnya baik, berarti sedikit tidaknya berarti pemikirannya juga baik, seperti itu. Terus yang terakhir ada melatih komunikasi yang efektif. Karena kita bisa public speaking, nanti komunikasi yang kita bisa berikan ke orang lain itu efektif. Efektif itu apa? Mudah dicerna, efektif, gampangnya gitu. Selanjutnya, kunci dari public speaking. Yang pertama ada memahami audiens. Kalau kita tahu audiens kita siapa, itu pasti gampang untuk menyantarakan entah itu bahasa, entah itu pendekatan saat ngomong, itu pasti kita paham, ya kan? Contohnya, kalau kita ngomong penyuluhan di depan ibu-ibu, kita harus menyesuaikan bahasa kita yang baik gimana, tidak
terlihat pintar dan juga tidak terlihat bodoh, karena kita yang memberikan penyuluhan tapi juga tidak terlalu memintari gitu ya. Jadi kita harus lihat audiensnya itu siapa, baru kita berhasil dalam public speaking. Terus yang kedua, kuasai materi sebelum maju, kayak presentasi, entah itu presentasi, MC, moderator, atau segala hal yang ingin kita bicarakan ke depan orang lain atau halayak umum, itu pastinya harus menguasai materi. Karena apa? Nanti kalau kita ngeblank ya, bisa gugup gitu ya, itu kan bisa ngeblank di depan. Nah itu kalau kita sudah bisa menguasai materi, tahu sistematika untuk kita ngomongnya, itu pasti nanti bisa improvisasi. Improvisasi itu langsung, misal kita lupa, nah karena kita paham, kita bisa tahu materi kita dan kita nggak diam aja kalau di depan gitu. Yang ketiga ada teknik public speaking. Jadi ini ada beberapa teknik nanti teman-teman yang akan saya paparkan lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Yang keempat ada bahasa tubuh yang tepat, entah itu cara berbicara dengan tangan, cara melihat, terus cara berjalannya, itu namanya bahasa tubuh, eye contact, terus gerakan tangan, ekspresi, itu bahasa tubuh teman-teman. Terus atasi gugup. Kalaupun kita punya materi, tahu tekniknya, tapi kita masih gugup, nah itu menjadi satu masalah tersendiri juga. Yang terakhir ada latihan berulang. Kalau kita mau maju, pasti kita harus latihan berulang agar kita sedikit tahu itu, walaupun tidak hafal seluruh teksnya, kita paham ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, ini masuk ke latihan 1 ya teman-teman. Cara mengatasi rasa gugup, ini menjawab tantangan dari Mas Wildan tadi ya, rasa gugup karena baru pertama kali maju, first time jadi MC. Pertama, persiapkan diri sebaik mungkin. Kalau kamu gugup karena presentasi atau ujian, pastikan kamu menguasai materinya dan latihan menyampaikannya, buat rencana matang untuk mengurangi rasa tidak pasti. Jadi kayak mau presentasi itu kan membawakan materi, membawakan informasi baru ke teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa dipersiapkan, entah itu medianya, entah itu yang mau diomongkan itu apa, dipersiapkan. Walaupun itu nggak materi, kalau MC itu kan nggak materi ya, udah runtutan acara, itu juga harus paham gitu. Jadi dipersiapkan, latihan berulang. Yang kedua, tenangkan diri dengan teknik relaksasi dan atur pernafasan. Jadi sebelum maju itu tenang, kalem, kita beri motivasi ke diri kita, beri afirmasi ke diri kita kalau kita bisa maju. Walaupun kita gemetaran ya, tangannya dingin, gemetaran, kita berikan jeda buat kita maju, pernafasan pelan-pelan, lalu sambil berkata saya bisa gitu ya teman-teman, kuncinya. Yang ketiga, walaupun kita udah persiapan dengan matang, materinya udah baik, medianya sudah bagus, tapi kita tidurnya kurang, itu pasti ngantuk. Nanti berpengaruh juga ke ekspresi wajah. Kalau kita ngantuk, audiens kita malas mendengarkan ya teman-teman. Kalau kita ngomongnya, misal saya tadi ngomongnya nggak kayak menyampaikan materi, halo teman-teman gimana kabarnya, itu kan kayak yang dengerin aja males, apalagi materinya bisa masuk, nggak masuk gitu. Jadi tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga teratur, itu bisa bantu kita dalam public speaking. Nah, tips dan triknya sebelum maju nih teman-teman, khususnya teman-teman yang organisasi atau teman-teman kuliah ya, yang di sini biasanya ada presentasi, biasanya ada MC, moderator. Sebelum maju kita di pinggir panggung sambil tarik nafas 4 detik. Ayo kita latihan ya teman-teman di sini. Mulai dari tarik nafas, relax, duduk, relax, tarik nafas selama 4 detik. Tahan 2 detik, hembuskan. Sebelum maju kita ulangi itu berkali-kali ya, biar kita lebih rileks dan berikan afirmasi ke diri kita. Kalau kita bisa maju, orang-orang bakalan bisa mendengarkan kita gitu. Intinya jangan takut, rileks kalau mau maju. Selanjutnya latihan 2, ini artikulasi penting. Jadi di kunci public speaking tadi kan ada teknik public speaking, ini salah satunya, artikulasi. Coba saya mau tanya dulu di sini teman-teman yang tahu artinya artikulasi itu apa?
artikulasi itu Penjelasan dalam mengucapkan kata. benar. Jadi artikulasi itu jelas artinya. Pengucapan atau pelafalan yang kita sampaikan itu jelas. Nah, seperti halnya kita sebelum olahraga, teman-teman. Olahraga itu kan ada pemanasan dulu biar kita tidak cedera. Sama halnya dengan public speaking juga seperti itu. Jadi sebelum kita ngomong biar nggak belibet di depan dan bisa dipahami omongannya, kita lemaskan bibir sebelum melakukan public speaking. Caranya bisa ditirukan ya, saya ya. Bisa ya, teman-teman. Fokus dulu. I-O, silahkan teman-teman. I-nya itu nggak usah kelihatan nggak cantik atau nggak ganteng, semuanya tetap ganteng teman-teman, tetap cantik dan tampan semuanya. Jadi kalau I ya I-O gitu ya. Coba sekarang teman-teman. I-O. Selanjutnya ini biar bibir kita lemas ya, nggak belibet. Coba ayo semuanya teman-teman. Nah, selain itu kita juga pelafalan A, I, U, huruf vokalnya juga harus jelas karena artikulasi itu adalah kejelasan kata. Jadi A, I, U, E, O. A minimal 3 jari ini bisa masuk. A, I, U, E, O. Lagi ya. A, I, U, E, O. Tuh. Nah, ini juga ada beberapa tips lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba. Dengan cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Itu buat apa ya? Melatih kefokusan. Oh, jadi biar kalau nyoba ngomong itu biar kayak nggak belibet. Ini salah satu caranya biar nggak belibet kan tadi ya, coba lemaskan bibir dengan ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Gitu. Ya teman-teman, nanti bisa dicoba lagi sebelum nanti praktek ya. Yang ketiga ada latihan intonasi. Teman-teman di sini ada yang tahu intonasi itu apa? Rendah nada. Naik turunnya suara. Ini ada beberapa cara sederhana. Yang pertama, tekankan kata kunci atau kata yang penting. Kayak tadi, saya presentasi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Dery Naila, di sini saya sebagai gitu. Jadi ditekankan kata kunci yang ingin disampaikan, kata yang penting itu ditekankan biar ada inovasi naik turunnya suara, biar kita didengar audiens. Kalau datar aja misal, kenalkan nama saya Ika Dery Naila, di sini saya sebagai instruktur public speaking. Enak nggak didengarnya teman-teman? Nggak enak kan? Nah, di sini intonasi bekerja untuk naik turunnya suara. Yang kedua, gunakan jeda singkat setelah menyampaikan data penting. Jadi BMKG telah memberikan informasi kepada kita bahwasannya gempa bumi akan terjadi di akhir pekan ini dengan waktu yang cukup lama gitu. Jadi ada jedanya setelah kita menyampaikan kata kunci. Nggak apa-apa kita jeda sedikit buat memfokuskan audiens kita. Selanjutnya jangan takut diam 1-2 detik setelah poin penting. Ini tuh penting teman-teman. Jadi kalau kita habis poin penting terus kita nyerocos saja, itu pasti audiensnya juga nggak paham. Ini yang disampaikan kesimpulannya apa, seperti itu. Yang keempat, hindari nada atau suara datar dan menggantung di akhir kalimat. Kayak tadi ya, saya contohkan kayak perkenalan datar aja, terus menyampaikan informasi datar aja, ya audiens ya males dengerin, seperti itu. Yang kelima, sesuaikan nada dengan konteks. Kalau konteksnya bahagia, nada kita juga harus bahagia. Kalau konteksnya kita sedih, menyampaikan berita duka, harus nadanya sesuai konteks yang kita sampaikan. Terus yang terakhir, berikan perbedaan intonasi pada saat menjelaskan masalah dan menyampaikan pencapaian.
Nah, ini ada salah satu kalimat, bisa dicoba ya teman-teman. Kalimat ini bisa menggunakan artikulasi dan intonasi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, siapa yang mau mencoba membaca ini? Saya. Ya, silakan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk saya karena pada hari ini ibuku memberikanku uang saku lebih. Nah, itu masih kurang dijelaskan lagi ya Mbak, artikulasinya. Jadi kayak hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk saya karena pada hari ini ibuku memberikanku uang saku lebih. Gitu. Itu ada jedanya, ada informasi yang penting mau disampaikan. Informasi yang penting itu kira-kira mana aja? Uang saku lebih. Ya, berbahagia. Nah, itu bisa ditekankan setelah kata yang ditekankan tadi bisa diberikan jeda, artikulasinya tadi. Yang keempat ini juga teknik public speaking yang penting teman-teman, yaitu gestur tubuh. Gestur tubuh itu ada rumusnya, ada eye contact, ekspresi wajah, dan gerakan natural. Gerakan naturality ini seperti gerakan tangan, gerakan berjalan, ini gerakan gestur. Jadi eye contact ya, kayak saya lagi menjadi narasumber, instruktur di depan. Saya hanya melihat Mbak Dea. Apakah yang lain bisa respect dengan saya kalau saya hanya melihat Mbak Dea? Tidak. Nah, karena di sini banyak ya teman-teman yang mengikuti public speaking, jadi saya harus adil dengan semuanya. Saya lihat di sini, saya lihat eye contact di sini dan di situ. Jedanya bisa gini, setiap berbicara harus melihat audiens, misalkan kanan 5 detik, tengah 5 detik, kiri 5 detik. Jangan kaku-kaku teman-teman. Kalau kita melihat ke tembok, audiensnya kita di mana gitu. Jadi harus eye contact. Ini penting banget teman-teman agar audiens kita itu respect dengan kita. Yang selanjutnya tipsnya, jangan kaku, jangan berlebihan. Boleh eye contact, boleh menggunakan ekspresi wajah, tapi harus sesuai konteks. Kalau kita berlebihan ya, berlebihan kayak halo semuanya, itu kan berlebihan. Ya, ekspresi yang berlebihan. Itu tips yang bisa saya berikan untuk gestur tubuh teman-teman. Nah, ini kesalahan yang harus dihindari. Ini ada beberapa kesalahan yang mesti digunakan teman-teman, yang mesti diulang-ulang oleh teman-teman. Nah, tipsnya dan triknya ini, yang pertama ada membaca teks terus-menerus. Nah, kayak mau menyampaikan materi itu jangan melihat teks terus. Kayak audiens ini di depan bukan di teks gitu. Jadi nggak apa-apa baca teks, tapi setelah membaca harus melihat audiens, eye contact tadi, seperti itu. Terus yang kedua, tidak kontak mata. Tidak kontak mata itu juga salah. Tadi di gestur tubuh saya jelaskan juga bahwasannya eye contact itu sangat penting agar audiens kita itu lebih fokus dan respect terhadap narasumber. Yang ketiga, terlalu cepat atau terlalu pelan. Kalau menyampaikannya terlalu cepat, audiens juga tidak paham dengan materi kita. Kalau terlalu pelan juga tidak kedengeran dan bikin ngantuk gitu. Yang terakhir, hindari kata-kata yang saya pikir gitu. Itu tuh kayak bikin kita narasumber itu kurang dipercaya, ya kan? Kayak berarti kan kurang latihan gitu. Jadi tidak boleh ada, bukan tidak boleh, boleh ada kata-kata saya pikir itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Boleh, tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saatnya refleksi. Silakan kertas yang saya suruh ditaruh meja tadi ditaruh di depan, pulpennya disiapkan. Silakan tulis nama, kelas, dan juga silakan perkenalan. Terus tulis afirmasi untuk diri kalian sendiri-sendiri selama 30 detik. Boleh dimulai dari sekarang teman-teman.
kalau MC itu kan nggak materi ya, udah runtutan acara, itu juga harus paham gitu. Jadi dipersiapkan latihan berulang. Yang kedua, tenangkan diri dengan teknik relaksasi dan atur pernafasan. Jadi sebelum maju itu tenang, kalem, kita beri motivasi ke diri kita, beri afirmasi ke diri kita kalau kita bisa maju. Walaupun kita gemetaran ya, tangannya dingin, gemetaran, kita berikan jeda buat kita maju, pernafasan pelan-pelan, lalu sambil berkata saya bisa gitu. Ya teman-teman, kuncinya. Yang ketiga, walaupun kita udah persiapan dengan matang, materinya udah baik, medianya sudah bagus, tapi kita tidurnya kurang, itu pasti ngantuk. Nanti berpengaruh juga ke ekspresi wajah. Kalau kita ngantuk, audiens kita malas mendengarkan. Ya teman-teman, kalau kita ngomongnya, misal saya tadi ngomongnya nggak kayak menyampaikan materi, halo teman-teman, gimana kabarnya, itu kan kayak yang dengerin aja males, apalagi materinya bisa masuk, nggak masuk gitu. Jadi tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga teratur, itu bisa bantu kita dalam public speaking. Nah, tips dan triknya sebelum maju nih teman-teman, khususnya teman-teman yang organisasi. Saya tunggu selama 30 detik. Oke, sudah selesai teman-teman. Siapa yang mau maju pertama kali, nanti akan ada reward dari saya untuk menyampaikan yang ditulis, pesan yang ditulis, perkenalannya atau afirmasi apapun yang ditulis dengan latihan-latihan yang sudah kita terapkan tadi, dari artikulasi, mengatasi rasa gugup, intonasi, dan juga gestur tubuhnya. Silakan teman-teman yang ingin maju. Ini sebagai bahan latihan kita ya, karena di sini kita pelatihan, bukan pembelajaran. Jadi banyakin pelatihan. Ayo teman-teman, silahkan satu saja yang ingin maju pelatihan. Silahkan Mbak Dea. Baik. Boleh dengan berdiri di depan, ya, menghadap teman-teman biar langsung kontak, biar langsung artikulasinya seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rila Zulfa Izadialova. Afirmasi saya adalah semoga hari ini seterusnya itu lebih baik lagi, seperti itu. Oke, teman-teman mau ada yang ingin menanggapi tentang Mbak Dea? Intonasinya kurang Mbak Dea, cuma nadanya lurus doang atau gimana? Silahkan. Kita pelatihan ya di sini teman-teman, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk memberikan pendapat. Mbak Puspa, ada tanggapan dari Mbak Dea? Terlalu lemas. Terlalu lemas. Yang benar bagaimana Mbak Puspa? Semangat. Jadi gini, misal coba. Halo teman-teman semua, nama saya Rila Zulfa Izadialova. Afirmasi untuk hari ini, semoga di hari ini dan seterusnya kita bisa lebih bahagia lagi. Itu lebih enak didengar mana? Nah, jadi intonasi sama artikulasi itu harus jelas, harus bisa dipahami. Jangan datar kayak, halo nama saya Rila Izadialova. Di sini afirmasi saya semoga hari ini dan seterusnya bisa lebih bahagia. Kan kayak menggantung di akhir. Iya. Ya, jadi untuk kedepannya bisa dilatih lagi artikulasinya, kejelasan A, I, U, E, O nya itu harus jelas. Baik, Bisa dipraktekkan sekarang? nanti di rumah saya. Oke. Terima kasih Mbak Dea. Silakan, ini ada reward sedikit, bisa dipilih. Terima kasih Kak. Iya. Oke teman-teman, di sini karena sudah ada yang praktek satu, nanti teman-teman bisa praktek sendiri lagi dan di pertemuan selanjutnya kita bisa praktek dan bertemu lagi. Di sini ada kata-kata sedikit buat teman-teman. Kepercayaan diri datang dari latihan, bukan menunggu sempurna. Jadi bukan dari kita tidak latihan, kepercayaan diri itu datang dari
sempurna. Dari latihan, bukan dari kesempurnaan. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita pelajari, praktekkan bersama. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik dan kita bisa bertemu dengan hati yang gembira dan juga semangat. Terima kasih, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.